Para utang pun kembali melintas cepat dengan suara mencacat. Burung-burung pun sibuk mencari makan untuk anak-anaknya. Selai daun pun bergerak. Jadi kamu sungguh tak ingin makan, Men? Tanya Saida ketika melihat Karamen bangkit. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku. Dan kawan-kawan. Iya, Men, iya, tetapi Saida memutuskan kata-katanya sendiri karena Karamen sudah berjalan menjauh. Saida pun sempat melihat Karamen menoleh kepalanya sambil tersenyum, sambil menahan ludah berulang-ulang kali. Ada sesuatu yang mengejar di tenggorokan yang tidak bisa ditelan. Dilihatnya Karamen yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karamen menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tapi Karamen hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum Karamen meninggalkan sungai, mata Karamen melihat sesuatu yang bergerak-gerak pada ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang itu. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik dan menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak dengan mangsa di paruhnya. Burung itu melesat melintas para mencari batu, naik menghindari rumpun gelangan dan lenyap di balik gerumpul pandan. Ada rasa iri hati Karamen terhadap si paruh udang. Karamen hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjang yang kosong. Karamen pun tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumah tak ada sesuatu buat mengusir suara keruyuk dari lambungnya. Istri juga tak perlu dikhawatirkan. Oh ya, Karamen juga ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Selama tadi istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Karamen mencoba berjalan lebih cepat meskipun secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu dalam rongga matanya. Setelah melintas di hutan, Karamen melihat sebutir buah jambu yang masak dan ingin memungutnya. Tapi urung karena pada buah itu terlihat bekas gigitan kampret. Karamen pun juga melihat banyak buah-buah salak yang berjajaran di taman di sekitar pohonnya. Karamen memungut sebuah dan digigit lalu melemparnya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karamen terus berjalan, telinganya mendenging ketika Karamen harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum mendaki tanjakan, Karamen berhenti secara tiba-tiba. Karamen melihat dua buah sepeda jengki di parkiran di halaman rumahnya. Denging dalam telinga terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karamen sungguh-sungguh berhenti dan tak termanggu dibayangkannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karamen tahu istrinya tidak mampu membayar kewajiban hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan, seperti entah kapan datangnya tengkolak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karamen mulai berpikir apa gunanya dia pulang. Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi dua penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karamen membalingkan badan siap kembali turun. Namun di bawah sana Karamen
Karyamin melihat seorang lelaki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Kucari kau di rumah, tak ada di pangkalan batu, tak ada di pangkalan batu, tak ada. Kau mau menghindar ya? Menghindar. Ya, kamu memang membeling, Min. Di gerombol ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika dan dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama. Aku tidak ingin lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Semar-semar Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri serta situasi yang harusnya dihadapinya. Sayangnya Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyuman Karyamin. Kamu menghina aku, Min. Tidak, Pak, sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Hayo cepat mana uangmu. Hayo cepat mana uang iuranmu.